8 hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang pertama yaitu hormon pelepas kortikotropin atau kita kenal juga dengan CRH. Dia adalah fungsinya mengontrol pelepasan ACTH. Sedangkan yang kedua ada dopamin, dia menghambat pelepasan prolaktin. Yang ketiga adalah GHRH, dia untuk pelepasan hormon pertumbuhan. Somatostatin untuk menghambat pelepasan hormon pertumbuhan. GnRH dia penyebab pelepasan hormon LH dan FSH. Kemudian ada TRH, dia untuk pelepasan TSH. Kemudian oksitosin, dia untuk keluarnya air susu ibu atau laktasi serta kontraksi saat persalinan. Sedangkan vasopresin atau kita kenal juga dengan antidiuretik hormon, ya, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan resorpsi air di tubulus ginjal. Oke, setelah hipotalamus itu menghasilkan hormon, maka hormon tersebut akan diteruskan ke hipofisis. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi di hipofisis ini terbagi jadi dua, ada anterior dan ada posterior. Untuk hipotalamus posterior di sini ini akan menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama adalah oksitosin dan yang kedua adalah ADH. Oksitosin ini perannya adalah untuk laktasi karena dia mempengaruhi kelenjar payudara atau kelenjar mamet, dan untuk memberikan stimulus kepada otot uterus pada saat proses kontraksi, ya. Sedangkan pada hipofisis anterior ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 hormon. Hormon TSH yang hormon ketika di hipotalamus dia mengeluarkan TRH, ketika di hipofisis dia akan mengeluarkan TSH yang kemudian nanti akan mengarah ke kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua adalah ada ACTH, ya. ACTH ini nanti pada kelenjar adrenal cortex. Sedangkan FSH dan LH di sini nanti ke testis dan ovarium. Kalau growth hormone nanti itu akan disebarkan ke seluruh tubuh, ya. Kalau prolaktin di sini itu yang jelas untuk kelenjar mamai, sedangkan kalau endorfin ini lebih ke arah reseptor, ya, pen reseptor di otak, seperti itu. Nah, ini adalah hormon utama kelenjar hipofisis anterior bersama fungsinya. Yang pertama saya angkat adalah ACTH. Fungsinya apa? Di sini adalah untuk melepaskan glukokortikoid dan steroid lain dari korteks adrenal. Kemudian yang kedua adalah FSH. Ini fungsinya adalah memacu spermatogenesis terutama pada pria dan maturasi folikel pada wanita, ya, maturasi folikel ovariumnya pada wanita. Kemudian ada LH. LH ini dia memicu sintesis testosteron pada pria, dan pada wanita itu nanti dia akan memicu rupturnya folikel ovarium serta ovulasi pada wanita. Kemudian yang keempat ada prolaktin. Prolaktin ini yang jelas adalah untuk laktasi dan juga ternyata memiliki peran untuk imunomodulasi pada wanita yang tidak menyusui dan pada pria. Betul, sehingga jika laki-laki atau perempuan itu tidak menyusui pastinya tidak akan keluar air susu, terutama pada pria, ya. Karena adanya imunomodulasi pada prolaktin tersebut. Kemudian ada tirotropin, ya, atau kita kenal juga dengan TSH. Dia di sini memacu produksi dan pelepasan hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Dan yang terakhir ada somatotropin atau kita kenal juga dengan growth hormone. Ini terutama untuk memacu pertumbuhan otot dan tulang. Apakah hanya otot dan tulang saja? Tidak. Jadi hampir keseluruhan yang ada di dalam tubuh kita itu akan memiliki growth hormone. Hormon utama kelenjar hipofisis posterior, yaitu ada oksitosin. Oksitosin ini yang jelas dia untuk laktasi, ya, dan untuk kontraksi uterus pada saat persalinan.
Kemudian kalau vasopresin di sini itu untuk meningkatkan reabsorpsi air terutama di wilayah tubulus ginjal. Oke, jika kita breakdown di sini kita bisa lihat ya, ini adalah beserta organ-organnya. Jadi pada posterior pituitari atau posterior hipofisis. Jadi nama lain dari hipofisis adalah kelenjar pituitari ya. Di sini dia akan menghasilkan ADH, yang mana ADH ini dia pada ginjal. Kemudian jika oksitosin di sini dia akan mempengaruhi pada uterus dan kelenjar mamai. Kemudian di sini kita masuk ke anterior, yaitu untuk TSH dia akan ke kelenjar tiroid. Kemudian ada ACTH dia ke kelenjar korteks ya, ke kelenjar adrenal korteks ya. Kemudian untuk prolaktin ke kelenjar mame. Kemudian untuk growth hormone terutama pada tulang dan otot ya. Kemudian untuk FSH dan LH pada ovarium dan pada testis. Ini adalah hormon beserta penyusunya ya. Di sini adalah ini adalah kelenjarnya. Jadi hipotalamus ini yang ditandai dengan warna kuning ini, kemudian pituitary gland ini ada dua, ada posterior dan anterior. Kemudian jika posterior ini ditandai warna kuning, dia akan menghasilkan oksitosin dan ADH. Ini penyusunnya adalah senyawa peptida, yang mana oksitosin ini fungsinya adalah untuk memberikan stimulus kontraksi pada uterus dan pada kelenjar mamai ya. Regulasinya dilakukan oleh apa? Sistem nervus ya. Sedangkan kalau di sini ada ADH, dia disusun oleh senyawa peptida. Kemudian fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas dari air, kebutuhan air. Makanya di sini regulasinya oleh cairan balance ya, atau keseimbangan homeostasis dari cairan tubuh seperti itu. Kemudian di sini ada growth hormone, ada prolaktin, ada FSH, ada LH, ada TSH, ada ACTH ya. Kalau misalkan di sini FSH dia tersusun atas glikoprotein, maka dia tersusun atas gliko adalah karbohidrat, sedangkan protein adalah protein. Jadi gabungan antara karbo dan protein di sini. LH juga, TSH juga iya ya. Kemudian ini contoh dari kelenjar, terutama kelenjar tiroid, sedangkan ini adalah contohnya adalah kelenjar paratiroid ya. Kalau kelenjar tiroid di sini ada dua jenisnya, T3 T4 dan ada satu lagi yaitu kalsitonin. Jika T3 T4 dia merupakan turunan amina, jika kalsitonin dia penyusunnya adalah peptida. Untuk yang T3 dan T4 fungsinya adalah untuk menstimulasi dan menjaga proses metabolisme ya, dan dia diregulasi oleh TSH. Sedangkan kalau kalsitonin dia penyusunnya adalah peptida dan dia adalah menjaga ya kalsium level pada darah. Makanya di sini regulasinya adalah kalsium yang terdapat dalam darah ya. Paratiroid hormon ya, di sini paratiroid hormon ini susunannya adalah peptida. Jadi sebenarnya antara paratiroid hormon dan kalsitonin ini dia fungsinya berkebalikan, tapi intinya adalah mereka berdua adalah yang mengatur kadar kalsium di dalam darah. Makanya regulasi untuk paratiroid hormon sama dengan kalsitonin ya, kalsium dalam darah. Kemudian ada kelenjar tiroid yang mana
pada kelenjar tiroid di sini, dia lokasinya terletak di depan trakea. Dia berupa folikel-folikel dan dia mengkonsentrasikan iodin yang nantinya dia digunakan untuk sintesa hormon tiroid. Lah, hormon ini terbagi jadi dua, ada T4 dan T3. T4 kita kenal juga dengan tiroksin, sedangkan kalau T3 adalah triiodotironin ya di sini. Kemudian pada sel-sel parafolikular yang terletak pada tiroid di sini, dia tersebar di antara folikel-folikel yang kemudian dia memproduksi kalsitonin, yang mana dia tujuannya adalah menghambat resorpsi kalsium tulang. Ya, ini adalah sedangkan yang selanjutnya adalah kelenjar paratiroid, yang mana dia menempel pada tiroid dan memproduksi hormon paratiroid ya, yang mana fungsinya ini seperti yang saya bilang sebelumnya, dia kontra dengan pada kalsitonin ya, hormon kalsitonin di sini. Jadi fungsinya itu berkebalikan. Ini jika kalian lihat bahwasanya yang seperti kupu-kupu ini adalah kelenjar tiroid, kemudian di baliknya itu nanti ada kelenjar paratiroid seperti ini ya, bisa kalian amati. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terbagi jadi dua susunannya, yaitu ada korteks dan yang kedua adalah medula. Jika kelenjar adrenal pada sisi korteks, dia akan menghasilkan tiga hormon ini, yaitu yang pertama ada glukokortikoid, dia terutama kortisol pada manusia ya, yang ini kaitannya pada metabolisme karbohidrat dan respon terhadap stres ya. Kemudian yang kedua adalah mineralokortikoid, terutama dia pada aldosteron ya. Aldosteron ini kaitannya dia untuk mengontrol keseimbangan elektrolit. Kemudian yang ketiga ada hormon androgen, ini terutama pada testosteron ya. Yang mana di sini juga ada dehidropiandrostenedion sulfat atau yang kita kenal dengan DEAS ya, serta 17 hidroksi progesteron, yang mana fungsinya adalah dia akan memodulasi, yaitu terutama karakteristik seksual sekunder dan memiliki efek anabolik. Kalau misalkan pada laki-laki itu kan tampak ya, kalau karakteristik seksualnya itu bisa dengan suaranya yang besar, kemudian suaranya mulai jantan ya, jantan, kelihatan keras, kemudian terdengar keras, kemudian munculnya rambut pubis, munculnya jakun, dadanya lebar dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian medula kelenjar adrenal di sini itu menghasilkan tiga hormon, yaitu ada epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Jika epinefrin ini dia fungsinya itu ternyata akan memodulasi respon kardiovaskuler dan respon metabolik terhadap stres ya. Sedangkan kalau norepinefrin dia kaitannya dengan neurotransmitter pada sistem saraf simpatis perifer. Kalau dopamin dia ke arah neurotransmitter